dan Pasifik itu adalah El Nino sebenarnya. La Nina itu adalah fase lebih kuat dari kondisi normalnya. Jadi ketika dia lautnya mericharge sehingga dia siap menghasilkan El Nino lagi. Nah ini apa artinya Bapak Ibu gitu? Jadi artinya adalah ketika dia lebih sering terjadi juga, kalau pada saat tahun normal kita juga ada musim hujan gitu kan, berarti kan secara alamiah iklim Indonesia itu sebenarnya lebih sering basah gitu. Nah ini kesempatan yang baik sebenarnya untuk kita mengantisipasi atau menghadapi kekeringan yang pasti hadir setiap tahunnya, kecuali keadaan yang basah banget, yaitu pada saat musim kemarau, dan pada saat kekeringan yang parah, yaitu pada saat El Nino. Sumber air kita kan ya dari hujan gitu ya, kalau kita istilahnya tidak suatu saat kita juga tidak bisa terus-menerus mengeksploitasi air tanah ya gitu. Jadi kita harus pandai-pandai barangkali mengelola menurut saya kondisi iklim yang justru istimewa ini. Jangan justru kita menganggap bahwa hanya La Nina ini sebagai ancaman, tetapi kita perlu pandai-pandai mengelola karakteristik iklim ini untuk berbagai macam keperluan, untuk sustainable development kita, untuk pengelolaan sumber daya air, untuk pengelolaan pertanian dan lain sebagainya. Itu justru ini kesempatan yang dari karakteristik iklim yang sebenarnya sangat baik bisa kita manfaatkan bersama dan bisa kita kelola bersama gitu. Selanjutnya, jadi sebenarnya yang sering saya sampaikan juga dan sering saya advocate dalam meeting-meeting atau dalam pertemuan atau dalam diskusi yang terkait air biasanya itu hujan berlebih yang berdampak pada banjir dan hujan yang tidak ada atau kering yang berdampak pada kekeringan, itu kan sebenarnya dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi mengelolanya itu harus secara satu paket itu. Framework kita atau mindset kita barangkali ketika kita mengelola atau menghadapi musim hujan atau air yang berlebih atau keadaan La Nina itu barangkali ya tentunya Bapak Ibu barangkali juga lebih tahu dari kami gitu, gimana kita ini justru dengan tidak secepat-cepatnya membuang air itu ke sungai dan kemudian ke laut. Kita bagaimana caranya kita menahan air ini sebanyak mungkin di daratan untuk bersiap menghadapi kondisi kekeringan yang juga pasti hadir. Itu jadi itu istilah kami mungkin dengan mengatakan bahwa kekeringan dan basah yang berlebih itu sebenarnya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi harus ditangani secara bersamaan gitu. Nah, itu sama prinsipnya tadi, harus ditahan hujan itu di bumi. Jadi cocok dengan petunjuk Allah. Tadi adalah ahli atau pakar iklim dari BMKG, Dr. Ardasena Sopaheluwakanda. Nah, penyebab bencana kufur nikmat atau dari mengingkari nikmat. Nah, ini ayatnya, sanksinya jika kita mengingkari nikmat, mengingkari hujan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Nah, salah satunya tadi hujan. Karena hujan dibuang, berarti mengingkari. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana. Nah, benar kan sanksi Allah jika kita mengingkari? Tadi kan petunjuk Allah itu hujan harus tetap di bumi yang bermanfaat untuk manusia, tapi dibuang selama ini bahkan ribuan tahun. Akhirnya menjadi bencana, kelaparan, dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Al-Quran surat Al-Nahl ayat 112. Dan sungguh kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan
manusia tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 50. Nah, ini firman-Nya juga cocok dengan fakta di lapangan. Ternyata memang banyak manusia yang mengingkari hujan. Rata-rata karena tadi teori manusianya hujan itu dibuang. Ini berlaku seluruh dunia. Drainase konvensional itu. Al-Furqan ayat 50. Nah, ini peringatan bagi manusia. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, kalau diingkari ya bencana banjir, contoh kekeringan dan juga tanah longsor. Nah, ada 47 ayat petunjuk Allah tentang turunnya hujan. Sebagai sumber kehidupan ada 36 ayat, yaitu 20 ayat sebagai sumber kehidupan, 10 ayat sebagai rezeki, 3 ayat sebagai rahmat, 2 ayat sebagai air minum, 1 ayat sebagai mensucikan diri dan hati. Sebagai penjelasan atau keterangan ada 11 ayat, yaitu 1 ayat sebagai petunjuk kelola hujan, penjelasan hujan menetap di bumi, penjelasan air hujan sangat bersih, penjelasan hujan yang sangat lebat, penjelasan air hujan yang turun dengan hebatnya, penjelasan hujan dipergilirkan. Banyak manusia tidak mau bersyukur. Tadi sudah saya sebutkan tadi, makanya saya contreng. Dan 5 ayat sebagai peringatan untuk manusia, itu pun juga sudah saya jelaskan di depan. Jadi pembuktian mendustakan ayat-ayat Allah atau surat Ar-Rahman 17 sudah terbukti. Kemudian mengingkari surat Ar-Ra'd ayat 17 juga sudah terbukti. Tadi saya sudah buktikan dengan presentasi saya yang di depan tadi. Kemudian saya akan menjelaskan ayat-ayat ini yang saya sebutkan tadi, 47 ayat. Ini sebagai hal gaib. Jadi turunnya hujan itu, turunnya bukan hujannya. Turunnya hujan itu merupakan 5 dari kegaiban di bumi ini. Al-Quran surat Luqman 34. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang pertama gaib, hari kiamat, dan kedua dialah yang menurunkan hujan. Menurunkan hujan itu hal yang gaib, walaupun BMKG bisa memprediksi kira-kira turunnya hujan, tapi kepastiannya hanya Allah yang menentukan. Dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Nah, itulah 5 kegaiban termasuk turunnya hujan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kemudian dia menurunkannya kepada hamba-hambanya. Ini sebagai siklus hidrologi atau siklus hujan. Al-Quran surat Ar-Rum 48. Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Nah, ini hujan keluar dari celah-celah awan. Ini siklus hidrologi. Nah, ini sebagai hujan sebagai sumber kehidupan. Nah, jadi hujan harus disimpan. Ini artinya
siklus air itu dan siklus kehidupan itu adalah satu. Jadi memang air harus disimpan, harus dirawat karena menjadi sumber kehidupan. Ini Al-Quran surat Nahl 65, surat Yunus 24, surat Fatir ayat 9. Ini dengan air hujan itu dihidupkannya bumi yang tadinya mati. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur. Nah, sumber kehidupan. Kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati atau tandus. Jadi dari gersang, lalu dengan hujan itu kami hidupkan bumi setelah mati atau kering. Surat Fatir ayat 9. Nah, seperti itu. Hujan adalah sumber kehidupan. Tadi ada 26 ya. Ini Al-Jasiyah ayat 5, Arum ayat 24, dan As-Sajdah ayat 27. Ini adalah semua sumber kehidupan. Hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan hidupnya bumi setelah mati kering, hampir sama ya. Dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Arum 24, hampir sama ya. Tapi diulang-ulang oleh Allah karena ini memang sangat penting karena sumber kehidupan. Kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, matikan. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman. As-Sajdah. Nah, semuanya hampir mirip, tapi diulang-ulang sampai tadi 30 apa 26 yang sebagai sumber kehidupan. Ini sebagai sumber kehidupan masih ada An-Nahl 6 ayat 60, Az-Zumar 21, Az-Zukhruf 11. Masih sama karena tadi ada hampir 30-an ya. Al-Quran surat Al-Has 5, Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 63, Al-Quran surat Luqman ayat 10. Mungkin firmanya nggak usah saya bacakan, yang penting saya informasikan surat-suratnya. Nah, ini masih sumber kehidupan juga, Al-Kahf 45 dan At-Tariq ayat 11. Nah, kemudian ini baru berubah sebagai rezeki. Allah turunkan air dari langit, dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu anggur, kurma, buah tin, dan macam-macam buah. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Nah, ini di An-Nahl ayat 11, Yusuf 49, Al-Baqarah 265. Ini sebagai rezeki. Ada 10 masalah rezeki itu. Al-Baqarah 22, Al-Baqarah 164. Masih ada lagi sebagai rezeki Ibrahim 32, Kaf 9. Yang banyak manfaatnya. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Nah, ini kan rezeki. Jadi Allah itu menurunkan hujan untuk rezeki untuk manusia. Rezeki secara logika tidak ada yang dibuang. Rezeki pasti disimpan. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagi Ibrahim ayat 32. Kemudian sebagai rahmat ada Al-Araf 57, An-Nur 43. Nah, ini udah 34, tadi kan ada 47. Ini sebagai air minum, Al-Hijr 22, sebagai minuman dan menyuburkan. Nah, ini
sama menyuburkan. Surat Nahl ayat 10. Ini sebagai untuk mensucikan hati. Hud 52 keberkahan. Ini untuk wudhu, untuk suci bersih. Kemudian air hujan menetap di bumi, ini sudah saya jelaskan tadi. Air yang sangat bersih, nah, ini sangat bersih. Ini saya bacakan yang menetap di bumi, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Hujan yang lebat, nah, ini semuanya cocok dengan ciptaannya. Yang tercurah dengan hebatnya, turunkan dari langit air yang banyak tercurah dengan hebatnya. Al-Furqan 50 tadi, yaitu ada yang mengingkari nikmat. Dan sungguh kami memperkirakan hujan. Nah, hujan diperkirakan ada turun siang dan ada turun malam. Sebagai peringatan tadi sudah saya sebutkan, jadi sebelum hujan diturunkan kepada Harum 49, hujan lebat Al-Baqarah, Az-Zariyat ayat 2 dan Al-An'am ayat 6. Nah, ini sebagai peringat manusia juga, kalau menimpa batu, ditimpa hujan lebat lalu menjadilah ia bersih. Nah, itu untuk kebersihan. Al-Baqarah ayat 264. Nah, ini sudah 47 sampai udah saya sajikan tentang ayat-ayat hujan. Nah, kesimpulannya, bencana di dunia ini seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan puting beliung, ini semua intinya adalah kesalahan perilaku manusia. Ini ayatnya. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30. Terbukti. Nah, tadi juga yang dua ayat itu akibat perilaku manusia, mendustakan iklim tetap didustakan, iklim ada perubahan iklim. Padahal selama 4,5 miliar iklim itu tetap segitu karena matahari tetap terbit dari arah timur di 2 tempat dan tenggelam ke barat di 2 tempat juga, yaitu 23,5 derajat lintang utara dan 23 derajat lintang selatan. Itu ada kalau dilihat dari Khatulistiwa atau di Indonesia. Terbukti itu perilaku manusia. Kemudian yang kedua, mengingkari surat Ar-Ra'd ayat 17. Terbukti juga itu perilaku manusia. Nah, inilah ayat Al-Quran Asy-Syura yang cocok. Semuanya bencana itu perbuatan tangan kalian sendiri. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi